Sekarang waktunya aku untuk balas dendam sama Gani. Jangan harap kamu bisa menghirup udara dengan bebas. Ku masih harapkanmu. Permisi Bu Freya. Indri, ini kok laporannya kayak gini sih pembukuannya? Saya buat Kamu mau main-main dengan keuangan kantor? Iya. saya yang buat. Indri, kamu mau ngaku atau mau saya laporin ke Pak Wibowo? Enggak, Bu. Saya buat 2 pembukuan, Bu. Maksud kamu? Pembukuan ganda? Kenapa kamu ngelakuin itu? Iya, Bu. Pertama, saya buat pembukuan dana secara real. Dan yang kedua, saya buat pembukuan dengan markup dana, Bu. Astaga. Kenapa kamu ngelakuin hal kayak gitu sih? Siapa yang nyuruh kamu? Hah? Siapa yang nyuruh kamu? Inisiatif saya sendiri, Bu. Halah, nggak mungkin. Saya yakin pasti ada yang nyuruh kamu, kan? Mendingan kamu ngaku aja atau saya kamu pecat. Bu, jangan pecat saya, Bu. Please, Bu. Iya, Bu. Iya, saya mengakui saya salah, Bu. Saya kilaf, tapi jangan pecat saya, Bu. Kalau misalnya saya dipecat, saya bingung mau kerja di mana. Kamu aja ngakuin kan kesalahan kamu? Lalu buat apa saya mempertahankan pekerja seperti kamu? Nggak jujur loh. Iya, Bu. Tapi jangan pecat saya, Bu. Oke, kayak gini aja deh. Saya nggak akan pecat kamu, atau saya akan kasih keringanan kamu dengan ngasih surat peringatan. Tapi, kamu harus jujur siapa yang nyuruh kamu. Dari gelagat dia aja, aku yakin kalau dia ngelakuinnya untuk orang lain. Tapi, maaf, Bu. Yang melakukan ini tuh, Bu, bener-bener saya sendiri, Bu. Saya nggak disuruh sama siapa-siapa, Bu. Bener, Bu. Sumpah, Bu. Oke, kalau kayak gitu kamu bisa balik ke ruangan kamu dan tunggu surat pemecatan dari saya ya. Silakan. Ada apa? Halo, Pak. Pak, saya dipecat sama Bu Freya, Pak. Karena ketahuan membuat dana markup, Pak. Kamu bawa-bawa nama saya? Enggak, Pak. Saya bilang semua ini saya melakukan atas inisiatif saya sendiri, Pak. Bagus. Tapi gimana dong, Pak? Nasib saya. Masa saya jadi pengangguran sih, Pak? Saya nggak mau, apa. Kalau memang kamu dipecat, itu gampang. Nggak masalah. Karena saya masih bisa mencarikan kamu pekerjaan di tempat kolega saya dengan gaji yang lebih baik daripada sebelumnya. Asal, kamu jangan sekali-sekali sebut nama saya. Baik, Pak. Dia ngomong apa sih?
suaranya kok kecil banget ya? Tapi dari gesturnya dan yang aku dengar dari sedikit pembicaraannya, ada orang yang nyuruh dia. Tapi siapa ya? Apa jangan-jangan Kak Andrew? Pasti Kak Andrew. Tapi aku nggak boleh gegabah dan harus ngumpulin bukti-bukti dulu. Ternyata selain penjilat, Kak Andrew juga main-main sama keuangan perusahaan. Lebih baik aku menunda untuk memecat Indri. Karena dia sumber informasi dan bukti keterlibatan Kak Andrew dalam memarkup pembukuan perusahaan. Mobilku makin enak aja setelah dari bengkel. Aku nggak punya tujuan. Aku cuma pengen jalan-jalan aja melepaskan kesedihan kehilangan papa. Papa udah tenang di sana, tapi kenangannya nggak akan pernah aku lupa selamanya. Saat aku kecil, aku menganggap papa tuh kayak superhero, orang yang sangat aku kagumi. Aku nggak terima dengan kepergian papa yang begitu mengenaskan. Aku harus mencari cara lagi untuk menemukan petunjuk di rumah Gani. Aku akan membongkar jaringan bisnis ilegal dan menjebloskannya dia ke penjara. Untuk itu aku harus tetap berada di rumah itu. Aku akan melanjutkan jadi guru les Safa. Aman. Ada yang rusak. Telepon Bu Nuna deh. Nanti saya kabarin Mbak Kiara lagi ya. Mama, lagi telepon sama Tante Kiara ya? Iya sayang. Mama telepon sama Tante Kiara ya? Tadi aku dengar Mama bilang Tante Kiara, Safa mau ngelukis lagi sama Tante Kiara, mah. Sayang, Safa kan masih sakit, nak. Aku udah sehat kok, mah. Aku pengen cepet belajar melukis lagi. Emangnya Safa yakin? Safa harus banyak istirahat, sayang. Lukis itu capek. Aku pengen lukis sekarang, mah. Sekarang? Ya udah nggak apa-apa. Mungkin dengan ada aktivitas melukis, dia bisa melupakan traumanya itu kan. Iya, Mas. Ya udah, Safa boleh melukis lagi ya. Terima kasih ya, Ma. Halo Mbak Kiara. Iya, Bu. Sepertinya Safa udah bisa melukis, Mbak. Apa bisa hari ini? Hari ini boleh, Bu. Boleh. Tapi apa Mbak Kiara yakin? Mbak Kiara kan masih dalam berduka, Mbak. Iya, justru karena kalau misalkan lagi berduka saya pengen banyak aktivitas, Bu, biar nggak begitu berasa sedihnya. Ya udah kalau gitu. Jadi bisa hari ini langsung ya, Mbak? Iya, Bu. Baik. Saya tunggu Mbak Kiara di rumah hari ini ya. Makasih ya, Pa, Ma. Sama-sama sayang. Yang penting Safa senang dan Safa sehat ya. Iya, Ma. Pak Wibowo. Halo, Pak. Kiara. Ada apa, Pak Wibowo? Kiara, apa kau bisa menangani kasus penculikan? Maksud Bapak? Iya, ini ada kasus penculikan anak. Dan saya ingin kamu yang ngebongkar kasus ini. Saya ingin tahu siapa sebenarnya pelakunya gitu, Kiara.
Memangnya Pak Wibowo masih percaya sama saya? Bukannya terakhir saya dipecat karena Bapak tidak percaya sama informasi yang saya berikan? Kiara, please. Udah ya, kamu nggak usah lagi mikirin kasus itu. Saya udah ikhlas kok. Saya udah ikhlas menerima anak saya udah meninggal. Makam itu palsu, Pak. Saya masih yakin makam itu palsu. Kalau perlu kita melakukan tes DNA ulang aja, Pak. Saya yang akan menangani langsung supaya tidak ada pemalsuan data. Tapi saya udah melakukan tes DNA itu, Kiara. Jadi udahlah, Kiara. Kita ikutin aja faktanya. Hati saya kan juga tambah tenang sekarang. Saya udah nggak kepikiran lagi. Jadi Kiara, dengan kita mengetahui kalau anak saya udah meninggal sekarang ini, ya memang kenyataannya hati saya sedih. Hancur banget hati saya, Kiara. Ya kamu tahulah bagaimana sikap saya dulu. Saya kehilangan anak saya satu-satunya. Tapi ya biar gimana pun juga, saya harus bisa menerimanya itu dengan ikhlas. Supaya bisa move on sayanya. Dengan begitu, saya kan juga bisa gak kepikiran lagi kalau anak saya itu masih hidup. Ya. Nah, tapi nanti misalnya kalau ada mukjizat dari Allah, tiba-tiba kalau anak saya datang lagi ke rumah saya, ya itu adalah anugerah buat saya dari Allah. Anugerah terbesar buat saya dari Allah. Emang susah mempengaruhi Pak Wibowo. Dia sangat-sangat keras kepala. Baik, Pak. Kalau begitu saya akan menangani kasus penculikan anak yang Bapak minta. Memangnya siapa anak itu, Pak? Dan kenapa Bapak sangat penasaran? Ada anak kolega bisnis saya. Ya memang belakangan ini hubungan kita nggak orang harmonis sih. Makanya saya ingin membuktikan sama dia kalau saya bukan pelaku penculik anaknya. Memangnya siapa, Pak, nama anak itu? Ya nanti aja lah. Saya akan jelasin detailnya lebih lanjut ya. Tapi yang penting kamu kesini aja dulu. Kamu kira-kira kapan bisa kesini? Hari ini saya bisa, tapi saya ada kegiatan lain dulu. Dan nanti malam saya akan pindah apartemen. Mungkin setelah pindah, saya baru bisa menghadap Pak Wibowo. Oke. Kalau gitu saya tunggu ya. Baik, Pak. Ya, terima kasih Kiara. Sekarang waktunya aku untuk balas dendam sama Gani. Jangan harap kamu bisa menghirup udara dengan bebas.